Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul saham CPO ini bagus dan murah. Labanya naik 39%, per 3 kali dan bagi dividen 6,2%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang menarik karena mampu menghasilkan kinerja cemerlang hingga Juni 2022. Labanya naik 39% dengan ROE 22%. Meski fundamentalnya bagus, valuasinya juga masih rendah dengan PER 3 kali dan PBV 0,8 kali. Perusahaan juga membagi dividen dengan yield yang besar yaitu 6,2%. Pertanyaannya, apakah saham ini bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, dalam video ini Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SGRO punya aset 10,11 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 9,75 triliun. Artinya, aset SGRO naik 3,69% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 10,11 triliun, perusahaan punya tanaman belum menghasilkan sebanyak 3,24 triliun. Artinya 32,05% aset SGRO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,11%. Selain tanaman belum menghasilkan, ada juga tanaman menghasilkan. Dari total aset 10,11 triliun, perusahaan punya tanaman menghasilkan 2,29 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset SGRO. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5,05%. Kedua, liabilitas. SGRO punya liabilitas 5,22 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 5,15 triliun. Artinya hutang SGRO naik 1,36% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 5,22 triliun, perusahaan punya utang bank jangka panjang 1,04 triliun. Artinya 19,92% hutang SGRO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 38,10%. Selain utang bank jangka panjang, ada juga sukuk ijarah. Dari total liabilitas 5,22 triliun, perusahaan punya sukuk ijarah 0,82 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas SGRO. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 18,84%. Ketiga, ekuitas. SGRO punya ekuitas 4,88 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 4,59 triliun, berarti ekuitas SGRO naik 6,32%. Dari total ekuitas 4,88 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 3,5 triliun. Artinya 71,72% ekuitas SGRO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 9,03%. Keempat, pendapatan. SGRO punya pendapatan 2,62 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 2,66 triliun. Berarti pendapatan SGRO turun 1,50% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SGRO punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,53 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 1,79 triliun. Berarti biaya pokok SGRO turun 14,53% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SGRO mampu menghasilkan laba sebanyak 0,53 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,38 triliun, berarti laba SGRO naik 39,47% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SGRO punya ROE 22,74% dengan NPM 20,55%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 110%. Rasio profitabilitas meningkat luar biasa karena adanya peningkatan laba hingga 39%. Meski begitu, dari aspek hutang, perusahaan punya jumlah hutang yang besar, di mana lebih besar dari modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3,64 kali dan PBV 0,83 kali. Saham SGRO punya valuasi PER dan PV yang masih menarik. Apalagi PER perusahaan hanya dihargai dengan angka 3,6 kali saja. PBV-nya juga masih di bawah 1 kali, yang artinya masih dijual di bawah harga modalnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Aset naik karena terjadi penambahan nominal pada tanaman menghasilkan.
2. Bertambahnya total liabilitas berasal dari kenaikan sukuk ijarah. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba mengalami peningkatan hingga 39% terjadi karena penurunan biaya pokok yang jauh lebih besar dari penurunan pendapatan. 5. Rasio keuangan terlihat baik, tapi perusahaan ini punya utang yang besar. 6. Valuasi masih rendah dan bisa dipertimbangkan untuk dianalisa lebih jauh. Demikian analisa singkat saham SGRO berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel tersebut akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Thank you.